Oke guys, saya habis isi Freon freezer box 300 liter. Kalau ada yang bertanya kenapa ini tidak menggunakan manifold, ini saya menggunakan patokan ampere ini. Misal ini evap sudah dingin, ampere ini di bawah mak, artinya lebih rendah, ini malah berarti ini bagus. Misalkan ampere ini sudah maksimal, sudah mentok ini data kompresor yang dipegang misalkan, tetapi ini passingnya baru separuh, ini kemungkinan tidak benar. Karena apa? Ditambahin freon, sudah pasti ampere ini akan lebih jauh dari mak. Ini sehingga ampere ini namanya ampere tinggi. Atau misalkan saya menggunakan patokan ampere, di bawah passingnya bagus. Kalau masalah tekanan freon, PS ini nggak urusan ini. Karena apa? Ini ampere kuncinya. Anda saksikan videonya ini. Isi freon freezer 300 liter ini. Freezer box. Tinggal cek ini, kemudian yang ini, kemudian ini saya lihat. Kira-kira 30 menit. Ini tadinya mau ganti defrost ini 2 pintu, ternyata itu timer yang sudah salah. Saya akan lihat lagi pembekuannya seperti apa. Oke, sampai bawah Anda bisa lihat. Oke, 30 menitan ini. Ini muter semuanya, sudah asing semua ini. Jadi saya sudah pastikan ini, sudah saya pastikan ini benar. Oke guys, jadi ini saya tambahin 10U ini ya. Tambahin 10U yang ke bodi, saya potong, kemudian saya tambahin 10U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian ini ada kondensor yang kena kipas. Jadi ini ada kondensor, jadi 2 yang ke bodi ke pintu, kemudian kondensor yang kena kipas ini dengan mesin 1/4 ini saya bilang dari tadi. Kemudian sudah saya sambung filter, vakum dan pengisian. Tentu ini ampere juga, ini sudah saya pasang ini ya. Oke, ini saya akan vakum. Bentar. Kira-kira 2 tutup. Dan saya vakum. Oke. Lagi saya vakum. Saya akan tutup.
Saya nunggu dingin dulu. Buka freon ya. Jadi panasnya antar pipa yang di depan kipas yang masuk duluan dari pipa pres ini, dari kompresor. Tentu saya akan campur lagi dengan Clea. Jadi di wilayah saya ini Jinkul ini munculnya sekarang ini. Jadi gramnya lebih sedikit ini, enteng, nggak kayak yang kemarin-kemarin itu, bulan kemarin itu kan berat itu. Bisa 3 kulkas, ini bisa enteng sekali, ini berapa miligram ya. Jadi ini keluarannya lebih enteng, keluarannya enteng. Berapa gram ini, lebih murah memang tapi enteng, cuman jadi sebentar-sebentar ganti. Ini berapa gram ini ya, nggak ada tulisan. Dari toko bilang ini lebih enteng karena lebih murah, gramnya juga lebih enteng. Enggak ada. Oke, Jinkul ini. Oh ini netwe 200 gram ini ya, keluarnya di wilayah saya lagi 200 gram ini. Beda dengan Jinkul ini 390 gram ini. Kemarin juga sama ini, nggak enteng seperti ini. Jadi ini pasti saya campur. Oke. Jadi caranya bahwa ini pasti tidak mampet ya. Ini didengerin. Saya pakai telinga, saya tempel di sini. Dinding ini saya dengerin, ini bunyi ces berjalan. Dinding ini bunyi ces berjalan, berarti ini tidak mampet ini. Jadi gampang, sederhana sebenarnya. Kemudian ini hangat juga ini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah saya isi, ampere ini 1,3 ini ya. 1,3 sudah saya isi ini. Jelas ini tidak buntu dari awal. Karena apa? Saya bilang kalau evap ini bunyi, ini berarti tidak buntu. Sudah anget. Filter ini sedikit anget ini. Ya. Jadi kondensor yang depan kipas ini sudah anget semua ini. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian kondensor di samping tentu ini anget juga. Ini 10U ini. Saya akan lihat di dalam ini. Seratus, 200, 300 liter ini. Bisa dilihat.
susah ya. Dinding ini sudah dingin semua sampai bawah ini, jadi sudah separuh yang esing, separuh yang esing ya. Ini tembak pakai senter roboh, ini air jadi gimana ini. Oke. Tentu saya ngebelain ampere, bukan ngebelain ini esing, mesin-mesin besar seperti ini. Intinya sampai bawah, intinya sampai bawah ya. Ini sudah kasap tapi tipis ini. Jadi saya ngebelain itu. Ini kasap tapi tipis ini. Kanan kiri nih. Ini sudah timbul es. Gimana nih lampunya? Saya optimis sampai bawah ini sudahan ya. Ini tentu dingin semua ini. Jadi ini optimis. Ampere ini saya isi 1,3 ini, nggak sampai 1,4. Oke. Saya akan tutup. Saya ngebelain ampernya sebenarnya. Belain ampernya, artinya supaya belain ampernya ini supaya tahan ini kompresor ini. Oh, ini rupanya yang tidak ori ini kipas ini sudah diganti. Kipasnya ketahuan ini ya. Kalau bocor ini ketahuan ini bawah yang tadi saya copot pipa yang naik kondensor ini, bawah itu oli semuanya, itu licin. Memang ini bocor kondensor asli ini. Jadi apa namanya itu, penyakit jelas ini sebelah kiri itu bekas oli itu ya. Saya akan tutup. Oke. Sudah saya tutup. Jadi yang namanya freon selagi masih 134 ini mau campur mau tidak ini nggak ada urusan. Ini sudah pasti dari pabrik, ini sudah diukur semua dan diuji semua. Itu seperti itu ya. Tidak ada hubungannya dengan mampet. Mau freon apa saja, kalau kapilernya nggak bener ini pasti mampet ini. Oke, guys.
Oke, kira-kira 10 menit saya akan colokin apakah ini statnya gampang atau tidak ini dengan ampere 1,3. Tentu saja ini apa namanya, pertama stat ampernya tinggi kemudian turun ini. Apakah langsung hidup atau tidak ini? Oke, langsung hidup. Jadi kalau seperti ini ringan, ini bebannya ringan. Kompresor ini masih kedorong dari kapiler, tidak mampet, kemudian beban ini stat ini untuk piston ini ringan. Jadi seperti itulah gampangannya, nggak ribet-ribet amat. Tang ampere sudah saya copot, lupa lagi. Kira-kira 10 menit colokin hidup kembali ini. Jadi sederhana.